Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Renungan kita di pagi hari ini tertulis dari Yesaya 35 ayatnya yang keempat, dan beginilah bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawa hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada satu hal yang sangat diharapkan oleh bangsa Israel, dan sifatnya adalah harapan yang bersifat politis. Tetapi ternyata agenda Allah, ketika Allah menyatakan kemurahannya lewat pemberian anaknya yang tunggal, agenda Allah datang ke dunia ini bukan dalam agenda politik, tetapi dalam aspek mesianik. Ketika bangsa Israel mengharapkan suatu tatanan kehidupan atau kerajaan seperti yang dipimpin oleh Raja Daud, ternyata mereka meletakkan pengharapan mereka akan pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia ini ketika Ia disambut oleh banyak orang dan diterima oleh orang-orang kecil. Tetapi ternyata mereka salah memahami bahwa Kristus yang datang ke dunia ini bukanlah bersifat politis. Dia bukan raja politik, tetapi dia adalah raja mesianik. Keselamatan adalah hal yang terutama yang kita harapkan. Bahwa ketika bangsa Israel membahas tentang suatu kepemimpinan atau raja, mereka sedang membahas tentang keselamatan mereka dalam hal politik. Untuk mereka mengharapkan adanya satu raja yang besar yang akan memimpin mereka. Dan ternyata hal itu menjadi suatu hal yang bersifat umum dan semua orang membutuhkan itu. Tetapi keselamatan bukan dalam aspek teritorial, tetapi keselamatan dalam ranah keberimanan kita dari hal yang kita telah lakukan, yakni keberdosaan. Kita akan masuk ke dalam maut, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana keselamatan kita supaya bisa melewati maut itu. Ketika kita harus mati, kita dibangkitkan kembali. Itu pengharapan kita. Dan inilah yang disampaikan oleh Yesaya. Ketika kegundahan hati ini meliputi hati bangsa Israel, mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan ancaman salah satu bangsa yang besar. Ternyata Yesaya berkata, kuatkanlah hati, janganlah takut. Apakah kita menangkap betapa dahsyatnya ucapan ini di tengah-tengah mereka yang khawatir? Kuatkanlah hati, janganlah takut. Bagaimana kita bisa menguatkan hati di masa-masa sulit? Ketika resesi terjadi di tengah-tengah mereka, bagaimana mereka bisa menguatkan hati? Ketika mereka sedang diancam bangsa yang besar, bagaimana mereka bisa menguatkan hati? Dan janganlah takut. Ini menjadi pengharapan yang presentis. Dan inilah yang kita sedang hidupi dalam keberimanan kita saat ini. Bahwa setiap hari kita diberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi realita kehidupan ini. Bukan untuk menghindari, tetapi harus siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang terjadi dalam hidup ini. Dan orang yang berpengharapan kepada Tuhan, ini menjadi kuncinya. Bahwa kedekatan, pengenalan akan Allah akan membuat kita semakin mengerti bahwa dunia ini tidak akan merubah kebahagiaan kita sedikit pun, walaupun kita harus menderita. Ini menjadi pengertian yang penting, bahwa bangsa Israel memang harus habis-habisan diluluhlantahkan oleh satu bangsa yang besar. Tetapi dalam aspek yang futuris, Allah di dalam Kristus ini menjadi pengertian yang sangat penting. Jika mereka mengharapkan Daud supaya bangsa mereka itu menjadi aman dan tentram, supaya terhindar dari segala ancaman bangsa-bangsa lain, ternyata
hal yang berbeda akan dilakukan Allah. Dalam pribadi Yesus Kristus, kita tidak mendapatkan seperti yang dilakukan oleh Daud yang langsung membantai, tetapi Yesus Kristus memberikan kebenaran sehingga ini menjadi pertimbangan bagi semua orang. Jika kamu mengetahui hal yang baik, bukankah engkau harus dengan penuh sukacita melakukannya? Tetapi mengapa ketika engkau melakukan hal yang baik, kamu masih tetap murung? Ucapan Allah kepada Kain itu menjadi sangat penting sekali dalam keberadaan kita saat ini. Lakukan yang baik dan jangan bermuka murung. Mengapa demikian? Karena kejahatan itu harus kita hindarkan, sehingga bagian dari kita yang telah menerima keselamatan itu menjadi bentuk yang terindah. Karena buah dari keselamatan yang telah kita terima adalah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan membalaskan, tetapi itu adalah masalah waktu. Biarkanlah waktu Tuhan yang akan terjadi. Jangan membalas kejahatan orang lain dengan cara saudara sendiri, tetapi izinkanlah Tuhan melakukan sebagaimana mestinya, karena kebencian Allah berbeda dengan kebencian manusia. Jika saudara membenci orang lain, saudara akan memikirkan bagaimana untuk menghancurkannya. Tetapi lihatlah, terkadang kebencian Tuhan adalah suatu upaya supaya orang bisa bertobat. Tuhan memberikan hal yang sulit, bahkan Tuhan juga mau melindungi orang-orang yang melakukan itu, karena harapan dia akan mengerti akan maksud Tuhan ketika Tuhan bertindak demikian. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami, bahwa kami tidak perlu takut dan gemetar, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Kepahitan hidup yang boleh kami terima, semuanya akan ada akhirnya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sebagaimana waktu yang Tuhan akan tetapkan sendiri. Izinkan kami Tuhan supaya tetap berpengharapan dalam masalah, dalam waktu yang sulit ini, sehingga nama-Mu semakin kami muliakan. Kiranya Engkau menerima pujian kami Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.